Karir Nadia di industri hiburan selama ini berjalan mulus, dan sudah lama sekali dia tidak merasakan pahitnya kegagalan. Dalam pandangannya, mendapatkan peran Laras adalah hal yang pasti. Dia yakin Arya akan melakukan apapun untuk membantunya meraih peran tersebut. Arya memang berusaha, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan Nadia. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ocean sudah mengumumkan bahwa Nadia akan menjadi pemeran utama wanita, dan The Roman Referee bahkan telah menghapus unggahan terkait Laras. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk mengumumkan kolaborasi dengan aktor utama Dava. Namun Dava justru menolak peran itu demi mendukung Laras, membuat Nadia kehilangan kesempatan besar. Nadia dan Bima akhirnya memutuskan menunggu perkembangan, tetapi The Roman Referee malah kembali mengumumkan bahwa Dava akan terlibat dalam produksi sebagai investor. Kolaborasi ini langsung mencuri perhatian publik. Penggemar dan pendukung Dava tentu akan menyambut baik keputusan ini. Bahkan sebelum syuting dimulai, The Roman Referee sudah diprediksi akan menjadi sukses besar. Andai saja Nadia adalah pemeran utama wanita di The Roman Referee. Namun film itu malah sekali lagi mengumumkan bahwa Laras akan kembali sebagai pemeran utama wanita, sementara namanya sama sekali tidak disebutkan. Meskipun tidak pernah diumumkan secara resmi, spekulasi publik sudah seperti pengumuman resmi. Nadia pun merasa dipermalukan di industri ini. Dia merasa marah dan tidak terima. Nadia masih menunggu kabar dari Arya. Setelah penantian panjang, Nadia akhirnya menerima telepon dari Arya pukul 5 sore. Dia menjawab panggilan dengan senyum terselubung di wajahnya. "Arya, akhirnya kamu selesai dengan pekerjaanmu," katanya lembut, menyiratkan bahwa dia merasa diabaikan. Namun Arya tak menangkap maksud tersembunyi itu. "Yah, aku sudah bicara dengan Peter. Dia setuju kamu bisa mengenakan jaket dan hanya akan ada satu adegan yang menampilkan punggungmu. Ini sudah menjadi konsesi terbesar yang dia berikan. Jika kamu mau, kamu bisa melakukannya. Kalau tidak, aku akan mengatur proyek lain untukmu." Arya memberitahu Nadia bahwa ini adalah batas kompromi yang bisa ia tawarkan. Nadia merasa terpojok dan mulai menangis, berusaha sekuat tenaga untuk menahan isakannya. "Arya, apakah aku mengecewakanmu? Ini semua salahku. Kalau aku tidak menginginkan banyak hal, kamu pasti tidak akan terjebak dalam situasi seperti ini." Nada suara Arya melembut. Dia menenangkan Nadia dengan berkata, "Tidak apa-apa. Lain kali pastikan lebih teliti membaca naskah sebelum menerima peran. Jangan terlalu memikirkan hal-hal lain." Nadia dengan suara gemetar berkata, "Arya, kamu tidak membenciku kan?" "Tidak," jawab Arya tegas. "Benarkah?" Laras menolak tawaran Ocean, "Dia pasti marah padaku. Haruskah aku menjelaskan semuanya padanya? Aku bahkan bersedia menunjukkan bekas luka ini padanya agar dia mengerti." Arya sedikit terharu mendengar pengorbanan Nadia, yang begitu siap menunjukkan luka yang selama ini ia sembunyikan. "Tidak perlu khawatir, semuanya baik-baik saja," jawabnya singkat. Setelah obrolan mereka selesai, Arya pulang ke rumah. Sudah 2 hari ia tidak kembali. Sementara itu, Adi dan sopirnya menunggu di gerbang villa, memastikan Arya bisa masuk dengan mudah. Di dalam villa, Arya mendapati bahwa Laras tidak ada di lantai bawah. Ia melihat mobilnya terparkir di garasi, tetapi sandalnya tidak ada di rak. Setelah mencari di sekeliling rumah, Arya akhirnya naik ke lantai atas dan mendengar suara Laras dari dalam kamar. Ternyata Laras sedang menelepon Dava, memastikan kabar tentang Starlight Films yang baru saja berinvestasi di The Roman Referee. Dengan nada terkejut dia bertanya, "Benarkah itu Arya yang melakukannya?" "Dava, aku tak bisa menyalahkanmu atas ini. Situasi ini di luar kendali." Dava mengonfirmasi bahwa Arya memang memainkan peran dalam pencabutan gugatan oleh Golden Summit Ventures, demi kelancaran produksi film tersebut. Laras merasa bingung, tetapi tidak bisa bertanya langsung pada Arya. Arya mendengarkan percakapan ini dari luar pintu dan merasa geram mendengar nama Dava disebut-sebut dengan akrab. Ia tidak tahan lagi dan membuka pintu kamar Laras dengan tiba-tiba, membuat Laras terkejut dan melompat dari sofa. Arya tiba-tiba muncul di ambang pintu, membuat Laras terkejut sekaligus terganggu. "Mengapa kamu kembali?" tanyanya dingin. Arya mendekatinya dengan langkah besar, nada suaranya tajam. "Jika aku tidak kembali, berapa lama lagi kamu berencana mengobrol dengan pria lain?" Laras mengerutkan kening, tidak menyangka reaksinya seperti ini. "Apa hubungannya denganmu? Siapa yang aku ajak bicara? Aku bilang tidak ingin bertemu denganmu, jadi pergilah." Arya semakin marah,
sulit baginya untuk berbicara dengan tenang. Kamu ingin aku pergi lagi? Baiklah, aku akan pergi dan kamu bisa terus mengobrol dengannya. Namun Arya meraih tangan Laras dengan kuat, matanya tajam. Ini juga rumahku Laras. Aku suamimu yang sah, dan aku berhak tinggal di sini. Laras meronta dengan kesal. Arya lepaskan, kamu menyakitiku. Di ujung telepon, Dava mendengar jeritan Laras dan berteriak, tidak dengar dia bilang kesakitan. Lepaskan dia. Arya mendengar suara Dava, lalu melepas Laras, tapi dengan cepat mengambil ponselnya dan mengaktifkan speaker. Pak Dava, sepertinya Anda sangat peduli pada istri saya. Arya, kembalikan ponselku. Laras mencoba meraihnya, tetapi Arya mengangkatnya tinggi-tinggi, membuatnya sulit dijangkau. Usahanya justru membuat mereka semakin dekat. Arya menatap Laras dalam-dalam, senyum sinis di bibirnya. Laras membeku, tapi sebelum dia bisa menghindar, Arya merengkuh pinggangnya. Kau, lepaskan. Arya tersenyum, jangan bergerak, tanganku belum sepenuhnya sembuh. Laras tertawa dingin, belum sembuh total tapi memelukku. Lepaskan. Aduh, sakit. Setiap kali kamu bergerak, rasanya semakin sakit. Kalau begitu lepaskan aku. Kalau aku lepaskan, kau akan terus ngobrol dengannya lagi. Aku tidak suka itu. Laras menarik napas dalam, menatapnya dengan tajam. Arya, apa hakmu ikut campur siapa yang aku ajak bicara? Kau sendiri terus berhubungan dengan Nadia tanpa peduli perasaanku. Kenapa aku harus mengalah? Arya diam mendengar kata-katanya dan merasa bersalah, tapi dia tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Berikan ponselku, pinta Laras dingin, dan keluar dari kamarku. Di depan Dava, tanpa ragu, Laras menegaskan bahwa mereka telah berpisah, membuat Arya kehilangan kendali diri. Dia tidak menyerahkan ponsel itu dan tetap memegangi Laras erat-erat. Arya tersenyum sinis. Kau bilang kita berpisah, lalu apa? Agar kau bisa bebas bertemu dengan Dava. Laras menatapnya dengan tatapan jijik. Apa kau benar-benar mengira aku seperti itu? Arya tertawa pahit, buktikan padaku Laras, buktikan kalau tak ada orang lain di hatimu. Pikirannya terhenti sesaat mendengar permintaan aneh Arya. Namun, Arya justru semakin mendesaknya, hingga akhirnya dia mengecupnya tanpa memberi kesempatan bagi Laras untuk menolak. Perlakuannya kasar, tanpa rasa lembut seperti dulu, seolah ingin membuktikan sesuatu dengan cara yang menyakitkan. Laras berusaha mendorongnya, tapi sia-sia. Arya tak ingin melepaskannya, tidak memberinya kesempatan untuk menjauh. Dengan cepat, Laras berhasil mengumpulkan kekuatannya dan mendorong Arya sekuat tenaga. Matanya penuh kebencian dan kekecewaan. Arya, kamu menjijikkan. Kau membuatku merasa muak. Arya terdiam, wajahnya berubah. Mendengar kata-kata Laras, ia merasakan sakit yang mendalam. Apakah kehadirannya benar-benar sejijik itu baginya? Mereka berdua terdiam dalam hening yang mencekam, berdiri dalam jarak yang terpisah oleh kebencian dan luka. Namun tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Buka pintunya. Arya buka pintunya. Laras tersentak, mengenali suara itu. Dava. Wajah Arya berubah suram, amarahnya semakin membara. Lagi-lagi dia. Sebelum Laras sempat merespons, Arya berbalik dengan marah dan bergegas ke bawah. Lingkungan tempat tinggal Laras seharusnya tidak memungkinkan orang luar masuk begitu saja. Sebelumnya, Dava hanya bisa menemaninya sampai pintu depan karena mereka berada di dalam mobil. Laras tidak tahu bagaimana Dava bisa masuk kali ini, tapi sekarang bukan saatnya memikirkan hal itu. Laras buru-buru memakai jaketnya dan berlari turun. Namun, dia sedikit terlambat, situasinya sudah lepas kendali. Dua pria itu, Arya dan Dava, sedang bertarung dengan sengit. Begitu Arya membuka pintu dan berkata sepatah kata pun, Dava langsung meninju wajahnya. Arya marah besar, merasa dipukul tanpa alasan, dan membalas dengan pukulan. Saat Laras tiba, Dava sudah jatuh ke lantai setelah mendapat tendangan dari Arya. Arya mencengkeram kerah Dava dan memukulnya 2 kali dengan keras. Tak mau kalah, Dava menendang Arya, membalikkan posisi, dan kini menghantam Arya 2 kali. Laras berlari sambil menarik lengan Dava, mencoba menghentikan perkelahian itu. Apa yang kalian lakukan? Berhenti berkelahi. Namun Dava yang tengah emosi, secara refleks menggoyang lengan Laras. Dengan tubuhnya yang lebih kecil, Laras terlempar ke lantai. Arya yang melihat istrinya jatuh, segera menendang Dava menjauh dan bergegas membantu Laras bangkit. Laras, kamu baik-baik saja.
Apa kamu terluka? Laras hanya memakai jaket dengan resleting terbuka, dan Arya melihat pakaian dalamnya sedikit terbuka, memperlihatkan tanda-tanda di leher dan tulang selangkanya. Dava yang baru bangkit melihat hal itu, dan seketika menyadari posisi canggung dirinya di antara Arya dan Laras. Dava ingin segera pergi, tetapi sebelum dia bergerak, suara sirine mobil polisi terdengar mendekat. Kedua pria itu sama-sama terkejut saat melihat mobil polisi tiba, dan secara bersamaan bertanya, "Kamu yang menelepon polisi?" Namun, tidak ada dari mereka yang menelepon polisi. Dava memikirkan sesuatu dan berkata, "Sepertinya keamanan kawasan yang menelepon polisi." Saat Dava tiba, penjaga keamanan sempat menghentikannya. Meski dia memperlihatkan identitasnya sebagai figur publik, penjaga tetap tidak mengizinkannya masuk tanpa persetujuan pemilik rumah. Tidak tahan menunggu, Dava menabrakkan mobilnya pada gerbang penghalang. Polisi turun dari mobil bersama penjaga keamanan, yang mengkonfirmasi spekulasi Dava. Petugas polisi yang melihat wajah Arya dan Dava penuh memar langsung mengenali mereka. "Bukankah Anda Dava?" tanya salah seorang polisi. Dava sadar akan akibat jika masalah ini berkembang. Dia dengan cepat mengakui, "Ya, ini aku." Petugas lain menoleh ke arah Arya dan Laras yang juga menjadi bahan gosip baru-baru ini. "Anda CEO Wiratama dari Wiratama Group kan? Dan Anda adalah Laras?" Arya menjawab pendek, "Iya." Sementara Laras diam, merasa malu dengan kejadian ini. Para petugas polisi saling memandang, berusaha tenang sebelum melanjutkan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Arya mendengus dingin. "Seharusnya tanyakan padanya. Dia datang ke rumah saya dan menyerang saya tanpa alasan." Para petugas menoleh ke Dava. Dava pun mendengus, "Dia menindas temanku." Arya mencemooh. "Teman? Siapa temanmu di sini?" "Ini istriku, bukan temanmu." Para petugas tampak bingung. "Istri? Siapa istrimu?" Arya menatap Laras dan menjawab, "Tentu saja dia." Para petugas semakin bingung. Bukankah Arya dan Nadia dirumorkan sebagai pasangan? Tapi sekarang Arya menyebut Laras sebagai istrinya. Salah seorang petugas bertanya pada Laras, "Apakah benar dia suamimu?" Dengan enggan Laras mengangguk, "Iya." Para petugas tampak terkejut dengan pengakuan itu. Laras ternyata adalah istri Pak CEO Wiratama. Mereka saling memandang penuh antusias, merasa mendapati gosip yang menarik. Seorang petugas kemudian bertanya dengan lebih serius, "Apakah kalian ingin menyelesaikan ini secara pribadi atau membawa ke jalur hukum?" Arya menyipitkan mata, "Kenapa harus secara pribadi?" Dava juga tak mau kalah. "Siapa yang ingin menyelesaikan secara pribadi?" Petugas mengangguk. "Kalau begitu, masuklah ke dalam mobil dan ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan." Siapa takut?" Arya mendengus. Dava menimpali, "Aku juga tidak takut." Sementara itu, Laras hanya bisa berdiri bingung. Salah satu petugas berkata padanya, "Anda juga terlibat, ikutlah dengan kami." Arya mencoba menenangkan Laras. "Tenang saja, aku akan memanggil Benyamin untuk menyelesaikan ini dengan cepat." Laras menatap Arya tanpa ekspresi. "Takut, bukan itu. Dia hanya merasa masalah ini merepotkan dan bisa jadi pemberitaan besar yang memalukan." Apa dua pria dewasa bertarung itu pantas? Mereka sama sekali tak memikirkan konsekuensinya jika ini jadi bahan berita.